Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Nas'alullah ta'ala ay yaj'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita diberikan karunia yang luar biasa sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, diberikan usia, diberikan kemampuan, kesempatan untuk mengkaji kitab sucinya, untuk mempelajari surah-surah yang ada dalam Al-Quran, untuk mentadabburi maknanya, mengkaji isinya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, durus, mustafadah, pelajaran-pelajaran yang bermanfaat dari ayat-ayat, kemudian surah yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah sahabat Zakat TV, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Bayyinah pada sesi yang kedua. Pada kajian yang sebelumnya, surah Al-Bayyinah pada sesi pertama, kita membahas tentang bagaimana tipe orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang yang menyekutukannya itu menanti-nanti dakwah Rasul, tapi ketika dakwah itu sudah datang, ajaran itu sudah datang, wahyu itu sudah datang, mereka menolaknya. Bahkan juga terjadi pada umat sebelumnya, ketika wahyu datang, Rasulullah SAW sudah datang membawa ayat dan kitab sucinya, mereka terpecah belah. Mereka terbagi berkelompok-kelompok, dan itu menyelisihi ajaran inti daripada Rasul. Kita juga sudah mengkaji bahwa ternyata para dakwah, para Rasul itu sama, mengajak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sepenuh hati dan tidak menyekutukannya. Artinya sama sekali artinya membersihkan hati, membersihkan perilaku dari hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji dan mentadabburi ayat yang berikutnya. Nah, pada kajian kali ini, yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana titik akhir, bagaimana the end-nya orang-orang yang mengingkari dakwah para Rasul, yang menyelisihi ajaran para Rasul, mereka yang keluar dari sunnah Rasulullah SAW, mereka keluar menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, serta bagaimana the end-nya, titik akhirnya bagi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru. Jadi innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi sesungguhnya innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Jadi kafaru, kafara yakfuru, itu artinya dia mengingkari, tertutup dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata-kata kafara itu artinya tertutup. Al-kafir adalah orang-orang yang tertutup, maka itu kemudian diambil dalam bahasa Inggris namanya cover. Cover itu artinya menutup. Begitu. Maka berasal dari bahasa Arab kafara, artinya menutup. Nah, orang kafir itu adalah orang-orang yang tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak terkena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita sebenarnya tidak masalah kita menghukumi non-muslim itu sebagai orang kafir, dan kita juga tidak masalah dihukumi oleh mereka sebagai orang kafir.
Jadi kita sebenarnya tidaklah terlalu mempersoalkan, terlalu takut dikatakan sebagai seorang kafir oleh orang-orang di luar agama kita. Maka inilah prinsip lakum dinukum waliyadin. Jadi ketika kita misalnya mengatakan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu. Jadi kita mengatakan bahwa orang yang di luar agama kita adalah orang kafir. Demikian Allah menyatakan, demikian Allah memutuskan. Ini keyakinan yang kita yakini, ini ajaran kita. Dan kita di saat yang sama tidak mempersoalkan. Dan kita tidak merasa sakit hati. Kita juga tidak merasa tidak enak atau tidak nyaman ketika kita dikatakan misalnya oleh orang-orang di luar agama kita bahwa kita sebagai orang kafir. Justru kita itu merasa benar bahwa kita dalam perspektif pandangan agama mereka kita orang kafir. Tapi kita menurut ajaran kita, menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut Al-Qur'an, kita ini bukanlah orang kafir, tapi kita orang beriman, dan orang di luar agama kita adalah orang kafir. Allah SWT menyebutkan minalladzina utul kitab, dari kalangan ahli kitab. Jadi begini, ahli kitab itu di antara ahli kitab yang mereka mengikuti ajaran nabi mereka. Jadi misalnya kaum Nabi Isa atau pengikutnya di Musa, di masa Nabi Musa taat kepada Allah, mengikuti syariat Nabi Musa yang sebenarnya, mereka tidak termasuk dalam ayat ini. Tapi yang termasuk dalam ayat ini adalah mereka orang-orang kafir, baik pada masa mereka maupun masa setelah Rasulullah SAW turun. Dan mereka ingkar terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW min ahlil kitab, dari orang-orang ahli kitab. Dari kalangan ahli kitab. Yahudi dan Nasrani menurut penafsiran sebagian besar ulama tafsir. Wal musyrikin, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, sahabat Zakat TV, tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan tempat, dan juga tidak menyebutkan masa tertentu. Inilah rahasia yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada kitab sucinya. Seringkali Al-Qur'an itu tidak secara spesifik terhadap sosok tertentu, terhadap masa tertentu atau tempat tertentu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu salihun likulli zaman wa makan. Ajaran Al-Quran, tauladan dalam Al-Quran itu memberikan maslahat dan berguna terus senantiasa bisa diaplikasikan kapanpun dan dimanapun. Likulli zaman wa makan, di setiap masa dan setiap tempat. Jadi tidak ada tempat mengatakan suatu tempat wilayah misalnya Al-Quran itu sudah tidak cocok lagi begitu. Nah, di sini Allah menyebutkan wal musyrikin, dan orang-orang yang menyekutukannya. Orang menyekutukan Allah SWT itu banyak, sahabat Zakat TV. Dan insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita setelah yang satu berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha." Jadi orang-orang ahli kitab, Jadi orang-orang ahli kitab yang mereka ingkar terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrik, apapun jenis kelaminnya, apapun warna kulitnya, dimanapun ia berada, selama dia menyekutukan Allah. Jadi selama dia
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik KTP-nya muslim maupun KTP-nya non-muslim. Baik dia pakaiannya itu pakaian muslim maupun non-muslim, tapi kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia layak untuk mendapatkan tempat sebagaimana Allah tempatkan pada ayat ini. Jadi konteksnya adalah sifat. Sifatnya menyekutukan Allah ataukah tidak. Dan parameter kapan seseorang itu dihukum menyekutukan Allah, parameternya adalah pada akhir masa hidupnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik, di bawahnya syirik, bagi siapa yang dikehendaki. Jadi siapa yang menyekutukan Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang menyekutukan Allah maka sungguh dia telah tersesat dengan jalan kesesatan yang jauh. Jadi ancaman perlu menjadi kehati-hatian pada diri kita, perlu kita mengevaluasi meskipun diri kita ini sebagai seorang muslim, dilahirkan sebagai seorang muslim, adakah tindakan kita ini yang bisa jadi tidak kita sadari telah menyekutukan kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu sunnah kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari menyekutukannya, baik yang kita tahu, ma na'lam wa ma lam na'lam, apa yang kita ketahui apapun yang tidak kita ketahui. Fi nari jahannam khalidina fiha, di neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi ini Allah menyatakan kekal di dalamnya. Ini menjadi warning bagi kita untuk senantiasa hati-hati. Untuk senantiasa kita menjaga diri. Apakah selama ini ada aktivitas kita yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kita perlu hati-hati apabila ada perkara-perkara yang misalnya ini dapat berbahaya bagi akidah kita, lebih baik dihindari. Lebih baik kita menghindari daripada kita terjebak dari perkara yang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita berupaya memilih satu tindakan ini ada peluang atau ada pendapat ulama misalnya bahwa perbuatan ini termasuk perbuatan yang terlarang. Sedangkan ini lebih baik, maka kita alangkah lebih baik kita memilih mengikuti pendapat yang lebih selamat bagi akidah kita, lebih selamat bagi keyakinan kita. Karena bagaimanapun apabila kita terjebak dalam satu kesyirikan, ancamannya sangat luar biasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu konklusi terhadap mereka, sahabat Zakat TV. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk penghuni daratan itu. Jadi manusia seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk yang ada di muka bumi ini. Bahkan pada ayat lain, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa sahabat Zakat TV? Orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah, itu bisa dikatakan sebagai seburuk-buruknya makhluk. Jadi begini, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak menggunakan akalnya secara sehat, secara sebagaimana seharusnya akal itu digunakan. Di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan dalam diri kita, fitrah kita, untuk mengabdi, untuk tunduk kepada Zat yang Maha Agung, yang menciptakan, yang memelihara kita dan menjaga kita. Nah, ketika kita lari kepada selain Allah, kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak menggunakan akal kita. Kita tidak menggunakan cara berpikir kita, tidak meresapi suara fitrah yang ada dalam diri kita. Dan Allah SWT juga mengatakan, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa. Dosa yang paling agung, dosa yang sangat besar. Karena dia meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, orang-orang kalangan ahli kitab misalnya, mereka mengatakan bahwa Isa ibnullah, Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu klaim, suatu tindakan yang sangat besar
penyimpangannya menurut Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalangan yang mengatakan Uzair ibnullah, mereka yang mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan anak, lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak punya anak dan tidak lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah sama sekali tidak yang serupa dengannya. Bahkan ada satu ayat menjelaskan seandainya Allah itu memiliki anak, tentu harus punya pasangan. Bagaimana mungkin punya anak padahal Allah tidak punya pasangan? Begitu. Ini logika yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan, ingin sentuh hati seseorang, logika seseorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalangan Arab misalnya, orang-orang musyrik Arab mengatakan bahwa para malaikat itu adalah putri-putri Allah. Ini tindakan satu kejahatan yang sangat besar sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan muslim, itu tidak layak jadi pemimpin. Karena dia tidak punya adalah. Mungkin orang bisa mengatakan bahwa dia bisa berlaku adil kepada kita. Bagaimana mungkin ia berlaku adil kepada umat manusia sedangkan ia tidak bisa berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarrul bariyah. Mereka memiliki telinga tapi tidak menggunakan untuk mendengar. Maka mereka dikatakan sebagai yang terburuk. Mereka memiliki hati nurani tapi tidak menggunakan nurani itu untuk menerima pesan-pesan Allah. Menggunakan akal tapi tidak menggunakan berpikir. Maka lebih buruk daripada binatang yang mereka tidak punya akal. Sehingga ia tidak bisa berpikir. Bahkan sebenarnya binatang-binatang itu meskipun dia tidak berpikir, tapi mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan manusia yang diberi akal, diberi pendengaran, penglihatan, bisa untuk berpikir, tapi tidak tunduk kepada Allah SWT, maka layak dikatakan sebagai syarrul bariyah. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang tempat kembali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mengikuti hidayahnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Meskipun di antara kalangan orang-orang yang beriman itu ada levelnya, tingkatannya. Bahkan ada satu hadis sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian tafsir yang kita kaji pada kesempatan kali ini setelah sesaat ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Bayyinah sesi yang kedua. Pada sesi yang sebelumnya, pada kajian sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa kembalinya orang-orang kafir, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa orang-orang yang beriman itu dikatakan sebagai ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik bariyah, sebaik makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menghuni alam semesta ini. Bahkan lebih baik daripada para malaikat apabila ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, ini menjadi perenungan bagi kita. Ternyata iman itu sangat berharga. Iman itu sangat berharga dari semua yang kita miliki. Maka para ulama memasukkan kategori hifdzuddin, menjaga agama itu lebih tinggi daripada hifdzun nafs. Karena banyak para sahabat itu mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya demi menjaga agama, demi menjaga tauhid.
Nah, inilah berharganya iman yang kita miliki, berharganya keislaman yang kita miliki. Dan kita bersyukur apabila kita dilahirkan, ketika kita lahir orang tua kita sudah muslim. Dan kita tidak perlu mencari-cari untuk menjadi Islam. Ya, ini karunia berharga yang perlu kita hargai dan kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan ilmu kita, meningkatkan pemahaman kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah memasukkan kita, orang-orang yang beriman itu sebagai kategori orang yang paling baik. Coba kalau kita renungkan dengan surah Al-Asr misalnya, bahwa semua manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan saling nasihat-menasihati untuk kebenaran, dan saling nasihat-menasihati untuk senantiasa bersabar. Nah, ini mengeluarkan umat manusia, sebagian umat manusia dari kerugian yang menimpa sebagian besar umat manusia. Nah, keimanan dan amal soleh yang kita lakukan, ini menjadi satu alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita dalam kategori khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Maka apabila sifat iman dan sifat amal soleh itu hilang, maka derajat, maka posisi, maka kedudukan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagai makhluk yang terbaik itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut. Maka dia akan berposisi semacam itu. Nah, ini jadi manusia yang beriman kepada Allah itu dia level yang tertinggi. Nah, di antara mereka itu juga ada level-levelnya. Nah, level manusia yang di antara sesama yang beriman kepada Allah itu ditentukan oleh sejauh mana keimanannya dan sejauh mana amal salehnya. Jadi semakin tinggi keimanan, semakin tinggi amal soleh seseorang, maka semakin tinggi derajat dia di kalangan orang-orang yang beriman, di kalangan yang terbaik itu. Allah tidak menyebutkan bahwa derajat itu ditentukan oleh pangkat, oleh syahada, oleh ijazah, pula ditentukan oleh ilmu. Ilmu memang mengangkat seseorang, tetapi ilmu tidak dengan sendirinya mengangkat derajat seseorang. Ilmu yang disertai dengan ilmu yang mengantarkan pada keimanan, ilmu yang disertai dengan amal soleh itu yang akan mengangkat derajat pemiliknya, orang yang berilmu tersebut, pada derajat yang tinggi. Jadi amal soleh yang kita lakukan, keimanan yang terus kita bina, keimanan yang senantiasa kita pupuk, itu menjadi faktor meningkatkan derajat kita. Jadi semakin kita tingkatkan, semakin tinggi derajatnya. Nah, di akhirat pula, di surga pula, derajatnya juga akan berbeda-beda. Maka umat manusia dan para sahabat itu berbeda-beda. Misalnya Abu Bakar itu lebih baik daripada orang lain selain Rasulullah SAW yang hidup pada masa itu. Nah, lebih baik daripada Umar dan sahabat yang lainnya. Nah, Umar lebih baik, Utsman lebih baik, gitu. Kemudian Ali lebih baik daripada sahabat-sahabat yang lain. Jadi ini ada level-level yang menurut pendapat jumhur ulama, sesuai dengan keimanan dan amal soleh yang ia lakukan. Begitu juga kita dalam kehidupan ini, sejauh mana keimanan dan keyakinan kita, sejauh mana amal soleh yang kita lakukan, itu akan semakin meningkatkan derajat kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jazaa'uhum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Rabb mereka, jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka, orang-orang yang beriman itu, adalah surga Ad yang mengalir di bawahnya, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, kekal abadi selamanya. Maka para ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwa di neraka itu kekal, di surga itu kekal. Jadi kehidupan dunia kita ini tidak seberapanya bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Begitu. Maka pentingnya kita selama hidup ini untuk membina tauhid kita, membina amal soleh kita agar senantiasa meningkat dari waktu ke waktu, agar peluang untuk mendapatkan kenikmatan yang Allah SWT janjikan itu semakin besar. Nah, di sini Allah menghubungkan antara jazaa'uhum 'inda rabbihim, balasan terhadap mereka di sisi Allah.
Jadi ternyata ada hubungan antara keimanan, amal soleh, dan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kita semata-mata, ada hadis Rasulullah SAW, tidaklah kalian itu akan selamat, lan yanjua ahadukum bi'amalihi, atau kama qala Rasulullah SAW, kalian itu tidak akan selamat. Tidak akan selamat semata-mata dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, demikian juga engkau ya Rasulullah, wala ana illa ayyatakhammadani Allah birahmati. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala merahmatiku. Nah, ternyata amal soleh yang kita lakukan, keimanan yang kita bina, itu semata-mata untuk menjemput balasan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan, kemudian kita berkeinginan, itu bukan satu persoalan. Maka apabila kita beribadah, kemudian kita mengharapkan balasan dari Allah, itu termasuk ikhlas. Jadi tidak bertentangan sama sekali. Boleh, sama sekali tidak terlarang. Kita sholat ingin mendapatkan ridha Allah, kemudian kita ingin dimasukkan surga Allah, itu tidak boleh. Karena Allah yang menjanjikan, karena Allah yang memberikan motivasi. Maka tidak ada sebaik-baik motivasi selain motivasi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man awfa bi ahdihi min Allah." Adakah yang lebih menepati janjinya ketimbang Allah? Maka ketika Allah sudah mengatakan ini, jazaa'uhum 'inda rabbihim, balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka, jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Surga Aden yang mengalir sungai di bawahnya, kekal abadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhai mereka. Jadi Allah meridhai mereka. Radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Wa radu an, dan mereka orang-orang yang beriman itu ridha kepada Allah. Jadi di sini ada timbal balik. Nah, sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya atau pada dasarnya aktivitas ibadah yang kita lakukan, amal soleh dan keyakinan, keimanan yang upaya kita pertahankan, upaya kita tingkatkan, semata-mata untuk menjemput ridha Allah. Jadi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu itu memungkinkan. Kalau Allah sudah meridhai, maka tidak ada persoalan lagi. Akhirat sama sekali tidak akan ada persoalan. Ini tadi kedua kan? Oke. Tetapi kalau Allah sudah tidak ridha, maka sama sekali peluang kebaikan itu tertutup. Dzalika liman khasyya rabbah, keridhaan itu semata-mata bagi orang yang takut kepada Allah, tunduk kepada Allah. Sahabat Zakat TV dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baik mungkin, sesuai dengan petunjuknya, menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.